نستعين صراط المستقيم لا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa qala Syekhul Muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Hadirin jamaah Dawatul Zikri rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sholat-sholat sunnah. Ada yang memiliki waktu, ada yang memiliki sebab, dan ada yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab atau sholat sunnah mutlak. Ada yang disunatkan berjamaah, ada yang tidak disunatkan berjamaah. Maka diantaranya adalah sholat sunnah witir. Ini kalau bulan Ramadan sunnah berjamaah. Tapi kalau tidak Ramadan tidak disunahkan berjamaah. Arti daripada witir adalah ganjil. Maka kita bisa pahami bahwa yang dimaksud dengan sholat sunnah witir adalah sholat sunat yang jumlah bilangannya ganjil. Maka dikatakan sholat witir itu sepaling kurang jumlah bilangannya 1 rakaat. Karena 1 itu adalah bilangan ganjil. Dan paling sempurna adalah 11 rakaat. Sepaling kurang daripada sempurna 3 rakaat. Jadi jangan juga seumur-umur 1 rakaat aja. Ini kurang bagus. Paling tidak kita mengambil yang di tengah, yaitu 3 rakaat sholat witir. Dan sholat witir ini menurut ulama yang lain, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, beliau menghukumkan sholat witir itu adalah hukumnya wajib. Nah, jadi sholat witir itu dihukumkan oleh Al-Imam Abu Hanifah sholat wajib. Nah, jadi yang fardu 5, yang wajib termasuk witir. Jadi sidin membedakan antara fardu dan wajib. Paham nggak? Dalam bab haji itu, antara rukun haji dengan wajib haji itu berbeda. Dalam bab haji. Jadi kalau kena berangkat haji, perlu belajar bab haji. Apa yang disebut dengan rukun, rukun iya fardu. Dan apa yang disebut dengan wajib itu beda. Kalau orang ketinggalan rukun haji, maka hajinya nggak sah. Hajinya nggak sah, diulang. Termasuk rukun haji ihram, termasuk rukun haji tawaf, sa'i, dan yang paling adalah wukuf di Arafah. Makanya orang sekalipun sakit, sekalipun dalam ambulan, dibawa wukuf tuh. Ada boleh ditinggal di rumah sakit, dikeluarkan wukuf di Arafah. Karena kalau andai kata tidak wukuf, kada sah hajinya. Nah, beda dengan wajib haji. Kalau wajib haji ketinggalan, tertinggal dia cuma bayar dam. Contoh melontar jumrah, itu termasuk wajib haji. Mabit di Musdalifah, ini wajib haji. Ketinggalan itu
bayar dam aja, tapi hajinya tetap haji, hajinya tetap sah dan masih dipanggil orang Pak Haji Bulik. Nah itu jadi panggil Pak Haji gak ada, kayak yang penting sah dan mabrur, itu yang penting. Nah kayak itu juga Imam Abu Hanifah yang yang wajib, yang fardu sembahyang fardu 5. Artinya yang fardu ini harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, bayangkan aja tadi dianggap sebagai muslim yang sempurna. Nah sedangkan yang wajib termasuk Imam Abu Hanifah mengatakan adalah sholat sunnah witir. Menurut Imam Syafi'i itu sunnah, Imam Abu Hanifah wajib. Dalilnya mana? Malam yutir falaisa minna. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, maka kata Rasul bukan termasuk golongan kami. Nah untung kita ini ada melaksanakan witir. Kapan? Bulan Ramadan. Kalau kada ada sama sekali, khawatir kalau kada diakui oleh Nabi Muhammad. Padahal bagusnya setiap malam witir, baiknya seperti itu. Innallaha qad amaddakum bi sholatin hiya khairul lakum min humurin ni'am. Ujar Nabi, Allah memberikan karunia kepada kalian. Allah mengasihkan sesuatu kepada kalian, yaitu sebuah sholat, hadiah sholat, yang mana nilainya sholat ini lebih bagus daripada unta yang berwarna merah. Lebih bagus daripada memiliki kendaraan kaki 4 yang berwarna merah. Pada saat itu kendaraan yang paling bagus. Disebutlah warna merah ini disebut kendaraan yang paling bagus itu dan warna abang ya. Tapi binatang berkaki 4 di zaman Rasul, coba cari unta ada yang berwarna kemerah-merahan kali kalau paling ngarang enggak. Itu barangkali menwah ini yang paling mewah itu apa kira-kira kendaraan? Mercedes kalah, BMW dan lain-lain, Lamborghini ya. Nah abang belum warnanya. Adalah basic. Adalah punya, tidak punya. Tapi ada Allah Ta'ala kasihkan hadiah kepada kita sembahyang yang lebih bagus daripada kendaraan yang paling bagus tersebut. Bahasanya kayak itu. Kendaraan yang paling mewah, kendaraan yang paling mahal pada saat ini, Allah Ta'ala kasih yang lebih baik daripada itu. Apa? Sholat sunnah witir. Jadi kalau sudah witir, wah ini luar biasa karunia Allah. Kalah orang punya Lamborghini itu kalah. Kada perlu iri. Yang kita iri itu orang yang kawa witir. Yang kita iri itu orang yang bisa hadir ke majelis. Kita iri kepada orang yang kawa baca Ratibul Haddad dan lain-lain. Kalau orang beli motor hanyar marah itu. Kalau orang beli mobil baru silahkan. Ada usah kita pusing 7 keliling. Ada usaha menjadikan kita masuk rumah sakit, tekanan darah tinggi naik. Gara-gara dengan sanak kita, saudara kita, tetangga kita beli mobil mewah, beli rumah bagus, beli kendaraan yang baik. Kita perlu iri kepada orang yang diberikan karunia oleh Allah, bisa sholat witir, bisa sholat berjamaah ke masjid. Cara gini, bisa hadir ke majelis taklim, subuh minggu kawa hadir ke tempat pengajian tahfiz sana, membaiki bacaan, lu perlu iri. Waktunya kapan? Dari selesai memperbuat sholat isya sampai subuh. Yang afdol dilambatkan witir itu. Yang lebih bagus dilambatkan sampai akhir malam menjelang subuh, witir itu paling bagus. Tapi ini bagi orang yang kebiasaan sebelum subuh dia bangun. Tapi kalau bangunnya pas azan subuh, atau kadang-kadang bisa liwat daripada azan subuh, jangan situ. Yang afdol ngerjakannya setelah isya. Selesai isya, dia isya langsung witir, dah usali sunata witri,
Rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, setelah Isya. Kenapa? Aku khawatir kalau kena bangun pas subuh. Nah itu. Jumlah bilangan rakaatnya tadi sudah disampaikan, 1 rakaat paling kurang. Paling kurang sempurna 3 rakaat. Paling baik 11 rakaat. Adapun caranya 2 cara. Bisa wasal, bisa fasal. Wasal apa? Sambung. Dipasol apa? Dipisah. Maksud disambung dipisahnya seperti apa? 3 rakaat langsung sambung. Allahu sholli sunat witri salasa rakaatin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Aku sembahyang sunat witir 3 rakaat karena Allah Ta'ala, langsung sambung. Nah kalau wasal ini kira-kira apakah pakai tasyahud awalkah atau tidakkah? Itu 2 pilihan. Boleh dia langsung tasyahud akhir tanpa tasyahud awal, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Boleh dia menggunakan tasyahud awal sebelum tasyahud akhir. Boleh seperti itu. Kalau andai kata dia wasal. Adapun fasol atau dipisah seperti apa? Maka cara memisah adalah 1 rakaat yang terakhir itu dipisah dari rakaat yang sebelumnya. Andai kata orang ini 3 rakaat, 1 rakaat yang terakhir ini pisah dari 2 rakaat yang sebelumnya. Dan ini dikatakan inilah yang paling afdol. Kenapa? Karena ada riwayat mengatakan makruh menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Kalau langsung 3 kan seolah-olah seperti maghrib nih, makruh. Serupa witir dengan maghrib makruh. Jadi harus beda antara witir dengan maghrib. Bagaimana cara membedakannya? Dipisah. 2 rakaat awal dengan 1 rakaat akhir dipisah. Berarti lah kalau 11 2 2 2 2 2 karena baru sah. Atau hendak langsung 10 rakaat sambung boleh juga karena baru sah. Bingung pula niatnya, usalli sunata witri berapa tuh? 10 asra rakaatin, 10 rakaat. Langsung 10 nih. Siapa dijadilah. Allah, niatnya 10, tiba-tiba kawan ngetok, ini lanjutkah 10 atau berhenti ya di tengah jalan? Makanya jangan 10 rakaat, 2 aja, 2 baru nanti terakhir sah. Wa yusannu ayyaqra bi salasatil arabi salasir raqatil akhirah. Disunatkan membaca pada 3 rakaat. Fil ula rakaat yang pertama surat al-a'la. 3 rakaat yang terakhir di sini katakan. Disunatkan membaca surah pada 3 rakaat yang akhir. Maksudnya andai kata orang itu 11 rakaat, 3 rakaat yang akhir ini sunnah, surahnya khusus 3 rakaat yang akhir. Berarti kalau 3 rakaat yang akhir, 8 rakaat yang awal itu pian suka pilih surahnya apa. Tapi 3 rakaat yang akhir ini surahnya ada yang disunahkan secara khusus. 3 rakaat yang akhir apa itu? Kalau Anda 3 rakaat aja kerjakan ya sudah itu lah. Rakaat yang pertama al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua kul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang ketiga kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Ini khusus 3 rakaat yang akhir. Kalau orang itu mengerjakan lebih daripada 3 rakaat. Tapi kalau andai kata orang itu cuma 3 rakaat, ya ini sudah surahnya. Kalau yang 1 rakaat Bang, serah pian apa surahnya? Beda.
Nah, jadi itu adalah witir. Yang kedua, duha. Duha dianjurkan. Fadilatnya banyak. Fadilat duha ini banyak. Man hafadha ala sub'atid duha ghufirat lahu junubu wa in kanat misla zabadil bahar. Ujar kata Rasul, barang siapa yang sanggup memelihara dan menjaga sholat duha, diampuni dosa-dosanya sekalipun dosa itu semisal dan seperti banyaknya buih yang ada di lautan. Jadi sekalipun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan diampuni oleh Allah. Siapa orang yang senantiasa menjaga duha? Enaknya bang? Masa enak? Tanyai, dari sekian banyak orang itu adalah yang sholat duha. Disurvei, nah 10 orang, berapa orang kira-kira yang sholat duha? Jangan-jangan bisa dimarahi orang, sholat duha kah? Enggak, sholat duha kah? Apa nanya-nanya aja. Pian bang sholat duha kah? Ada juga sekalinya. Sama-sama ada sholat duha. Malun sholat duha rakaatain lam yuqtab minal ghafilin. Siapa yang sholat duha 2 rakaat saja tidak ditulis sebagai orang yang lupa. Tidak dicatat. Ini ada catatan orang yang ingat, orang yang ingat, orang yang lupa, orang yang lupa. Untuk selalu zikir ini sulit. Untuk selalu ingat dengan Allah Ta'ala sulit. Seperti Al-Imam Abu Hasan As-Sadili, beliau mengatakan, andai kata 1 detik saja hatiku lupa kepada Allah, maka aku bukan termasuk orang yang Islam. Ini orang yang selalu ingat. Kita kan ada berani, itu ada berani. Kenapa? Karena hati kita selalu lupa. Walaupun hati ini selalu lupa, tapi dengan 2 rakaat duha tidak ditulis sebagai orang yang lupa. Tidak dicatat sebagai orang, dicatat sebagai orang yang selalu ingat kepada Allah. La yuhafidu ala sholati duha illa awaf. Tidak ada orang yang mampu menjaga sholat duha kecuali hanya orang-orang yang taubat kepada Allah. Jadi kada kawan menjaga sholat duha itu kecuali hanya orang-orang yang taubat. Wahai manusia, kata Allah dalam hadis qudsi, sholli li min awalin nahar arba rakaatin akfika akhirahu. Allah Ta'ala minta awal siang itu sembahyang 4 rakaat. Maksudnya sembahyang maka akhir daripada siang itu udah cukup dah. Maka aku cukupkan bagimu akhir daripada siang tersebut. Jadi duha ini banyak doanya aja luar biasa. Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama' ya Allah, kandai kata rizkiku masih di atas langit, belum turun nih, turunkan. Ayo. Wa in kana fil ardi, kalau masih di dalam bumi, rezekiku masih dalam bumi, fa akhrijhu, keluarkan. Wa in kana ba'idan, kalau andai kata rezekiku tuh masih jauh, fakaribhu, dekatkan. Wa in kana haraman, kalau andai kata rezekiku tuh haram, fatahhirhum, sucikan, bersihkan. Luar biasa. Kalau masih di langit, turunkan. Kalau masih di bumi, keluarkan. Kalau jauh, dekatkan. Kalau andai kata kada bagus dan haram, tolong sucikan, ya Allah. Oh, luar biasa, amalkan doa ini. Dan diantara pemurah rezeki, pelancar rezeki adalah doa. Cuma kalau rezeki pengen kada lancar, kalau kurang dikoreksi diri. Jangan protes kepada sholat duhanya. Ustaz, kenapa? Ulun ini udah setahunan mamalkan duha, tapi rezeki kada lancar-lancar, kan begawi kada, ya wajar dulu lancar. Nah, ada yang itu datang, kenapa ya? Ini udah mengamalkan waqiah, tetapi rezeki kada lancar, begawi kada, ya sudah, kalau kada begawi, berusaha kada. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan itu kadang akan merubah satu kaum kecuali dia akan merubah dirinya. Sadang aja mendoa, tapi kalau subuh gantung kelambu, ada mau. Jamaah rahimakumullah. Waktunya kapan? Ketika terangkat matahari sampai
gelincir matahari. Gelincir matahari itu zuhur. Jumlah bilangannya sepaling kurang 2 rakaat, sebanyak-banyaknya dan sepaling afdal adalah 8 rakaat. Adapun surahnya, surah daripada sembahyang 2, maka yang afdal adalah 2 surah. Wasyamsi wadduhaha dengan wadduha wal laili idza saja. Syamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza dallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma dhahaha. Kalau ada hafal kayak apa? Anak-anak tahfiz 9 Anwar hafal. Ini hari-hari. Kita yang Tuhan ini sedang menghafal dah. Musia terbulik-bulik. Orang masyamsi wadduha gitu, nah ha-nya jadi ingat. Apa sambungannya? Pilihan yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun dengan al-ikhlas. Allahu akbar. Sali sunat duha. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun. Baru yang kedua al-ikhlas. Ada hafal kuliah bang. Kuliah ini kadang-kadang remeh tapi bikin orang hanyok juga. Nah abut itu nah. Lakum ditinggal lakum bisa nggak ingat tuh? Tinggal lakum dinukum waliyadin bisa lupa. Kalau kada hafal daripada nang ini terserah pian ya, surahnya apa? Surah aja. Jadi wasyamsi wadduha kada hafal, kuliah dan al-ikhlas kada hafal, serah. Tapi niatnya duha. Ini pilihan yang terbaik di dalam surah itu. Pilihan yang terbaik di dalam surah. Kalau saya wadduha dengan alam nasrah, karena yang lain tidak hafal, silahkan, tidak ada masalah. Jamaah rahimakumullah, nah mudah-mudahan dua sholat sunnah ini bisa kita laksanakan dan bisa kita amalkan. Sholat duha dengan sholat sunnah witir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Minallahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya maulana liyadaka dhakirin syakirin wa la qadaika balaika wa qadarika min as-sabirin dan halal marzuqina wa mazumina fil jinani muna'imin nirani wa ba'idin wa ila wajhika wa jinabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbil nazirin mutamatti'in radallahu min waladan jamila radallahu malaika waladan jamila radallahu min waladan jamila radallahu min asyaitan bisairil halati wa la'indal mamat wa la qabda wa la ba'da wa la sabila Azbinallah kiratina hati wa khaisam jasila wa jaramika azima wa taqabalha minna fadlika wa isanika qabalana sanan jaminan jalila ijrallah ma yamarana sumakaran wa qabalna wa lana siyaran bisrabin nabi Rahmi sallallahu alaihi wasallam naidar wa ya bayi wa ikhwanina anbiya wal mursalin Salatullah salamuhu alaihi wa alaihi wa jumlah sahabat al-qarabah wa tabi'in wa tabi'in adami misanin ila yamiddin umaydar wa ila arba'atil ahmadil mujahidin ومقلد من ضمن من العاملين والبقاء والمحدثين والقرآن المفسرين والصلاة سبيات ملك وذهب بإحسان إلى يوم الدين ما إلى أرواح من قرأناهن بسببهم وترون القرآن العظيم من أجلهم وجهادهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا رب العالمين ما إلى أرواح من ضاجهم وقربهم من المسلمين كافة عامة من لهم سير ولا سير لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم في جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفِ كسالنا واعبد تجارنا واتم بصالحات أعمالنا ولا الإيمان والإسلام جمعا توفنا وتراد عنا ولدنا اللهم في قبل ولا تأخذنا لكرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء يا جلنا قول لا إله إلا الله
أحينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مميت وأبعث من قبورنا يا باعث فنرفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما إلى أرواح آبائه وإخوانه النبي المرسلين وإلى الملائكة المقربين والمقربين صلاة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وإلى أرواح كل ولي ولي الله من شرك الأرض مغاربها برها وبارها أينما كانوا كانوا في المقرة ورحم يا مولانا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا عن المعنى والشبيكة والبقيمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح أرديا بنت إدريس وصولي وبري وربيعة بنت بحر تميم وصولي وبري الله اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوته والنار واجعله لنا حجة يا مولانا رب العالمين أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد خاتم جميع المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله منكم